Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Peradaban Indonesia yang berada di bawah Yayasan Hikmah Peradaban Institute, yang pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau lanjutan dari filosofi Al-Mahfuzat ya, yang pada kali ini sudah sampai pada edisi yang ke-20. Jadi kemarin itu terakhir kita membahas tentang pembahasan yang ke-19. Yang ke-20 ini berjudul Al-ilmu bis-sighari kan-naqshi 'alal hajari. Kurang lebih seperti itu lafaznya ya, yang kalau kita artikan secara bahasa Indonesia bahwa ilmu pengetahuan itu di waktu kecil bagaikan kita mengukir seperti di atas batu ya. Nah, ini bentuk perumpamaan yang seringkali mungkin Anda dan kita semua menemui atau mendapatkan saat kita masih kecil atau saat kita menempuh pendidikan, baik itu di SD ya maupun di tingkatan lanjutan sekolah pertama, baik itu SMP maupun sanawiyah, ataupun mungkin di tingkatan lanjutan tingkat atas ya. Nah, kesannya adalah bahwa memang kalau kita belajar di waktu kecil itu diibaratkan seperti kita sedang mengukir di atas batu. Kenapa? Karena memang masa kecil itu adalah masa yang paling mudah untuk bisa mengingat. Masa muda, masa pertumbuhan adalah masa yang paling memudahkan manusia itu mengingat. Manusia itu akan mudah untuk menghafal, sehingga banyak sekali berbagai macam bentuk-bentuk materi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya itu akan sangat mudah didapat, akan sangat mudah untuk dikembangkan, apalagi didalami ketika manusia itu masih berusia muda atau berusia anak-anak. Nah, itulah gunanya bahwa memang ilmu itu akan mudah melekat di kepala seorang manusia itu karena memang masih muda ya. Sehingga ingatannya masih tajam, sehingga pikirannya itu tidak bercabang, sehingga pikirannya itu tidak lagi memikirkan berbagai macam urusan seperti urusan orang-orang dewasa. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian memang tidak heran kenapa anak usia sekolah itu dengan mudahnya itu menghafal, mengingat, lalu kemudian mempelajari dengan berbagai macam kosakata, berbagai macam materi ya, kemudian berbagai macam disiplin ilmu yang memang seringkali tidak hanya di pagi hari hingga siang ya, bahkan banyak di berbagai tempat ya, di berbagai negara itu mereka terus juga dilanjutkan dengan lanjutan mencari ilmu di sore hari ya, bahkan di malam hari dengan berbagai macam bentuk ya. Nah, itu fenomena yang memang terjadi di masyarakat berbagai macam penjuru dunia. Lalu kemudian memang yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa usia muda itulah yang memang waktunya anak-anak itu untuk mendapatkan berbagai macam pengetahuan, berbagai macam disiplin ilmu, berbagai macam hal-hal yang untuk dia menjadi bekal kelak nanti di usia dewasa. Kalau secara fisik ataupun kesehatan ternyata juga berbanding lurus ya, bahwa memang otak itu ternyata semakin mengecil ketika manusia itu berusia dewasa, bahwa manusia itu semakin tua otak itu akan semakin menurun. Nah, ada satu ilustrasi yang menarik ya, bahwa
seorang kawan itu saat akan melanjutkan kuliah S2 maupun S3, biasanya kalau sudah mencapai usia 40 atau 50 ya, itu akan sulit lagi untuk bagaimana dia mengingat, bagaimana dia untuk mempelajari berbagai macam hal. Karena ternyata memang secara usia ataupun fisik manusia, kalau sudah usianya semakin menurun, usianya menua, hingga mungkin organ tubuh dalam dirinya itu, baik itu ototnya, saraf-sarafnya, tulangnya, ya, dan lain sebagainya, juga itu memang dengan sendirinya akan menurun. Nah, ini salah satu bukti nyata bahwa al-ilmu fis-sighari kan-naqshi 'alal hajari, bahwa ilmu pengetahuan itu di waktu kecil seperti kita mengukir di atas batu, ya. Nah, itu. Lalu kemudian ada ilustrasi yang lain, ya, yang kini mungkin bisa kita sampaikan bahwa di negara-negara maju itu seperti di Eropa, Amerika, Jepang, Korea, dan sebagainya itu, ya, di sana memasuki usia 50-an, 60-an, bahkan usia 70-an hingga 80-an itu ternyata mereka masih baik-baik saja. Mereka masih terhitung sebagai manusia yang secara kesehatan dan secara fisik itu tidak terlalu banyak mengalami gangguan fisik. Nah, itu adalah sisi lain, ya, dari kehidupan modern, dari kehidupan manusia di negara-negara maju dan modern. Kenapa mereka itu masih bisa menjalani kehidupan secara normal, bahkan masih bisa melanjutkan kehidupan fisiknya itu secara sehat. Nah, ini tentunya menjadi catatan tersendiri, ya, bahwa memang mereka itu menjalani kehidupan itu lebih terpola, lebih menyehatkan, ya, kemudian lebih teratur, ya, kemudian benar-benar pola makan dan pola hidupnya itu dilakukan secara sehat dan secara higienis, hingga mereka itu berani memantang, ya, kalau sudah masuk fase tertentu ataupun kondisi fisiknya ada gangguan tertentu, ya, maka dengan sendirinya atau kesadaran dari dirinya itu mereka akan menghindar, ya, akan menjauh, dan bahkan tidak akan menyentuh lagi beberapa atau berbagai macam jenis makanan tertentu misalnya, ataupun aktivitas kegiatan tertentu misalnya yang memang itu akan mengganggu kesehatan fisiknya. Nah, sehingga mereka memiliki satu bentuk kesehatan fisik dan kebugaran fisik itu yang akan sulit kita temui, ya, di mungkin sebagian negara-negara berkembang atau mungkin seperti di negara kita. Namun demikian, justru sebaliknya, kita akan mendapati kondisi fisik ataupun kesehatan manusia seperti di negeri kita itu dalam usia yang cukup lanjut, mereka masih baik-baik saja, mereka masih sehat-sehat saja, dan mereka masih kuat. Justru mereka akan bisa kita temui di daerah pedalaman, di daerah pedesaan, ya, yang memang, ya, secara penelitian empirik, ya, ataupun secara data empiris di lapangan itu menunjukkan bahwa mereka itu memang pola hidup dan pola makannya justru lebih teratur, lebih baik, lebih sehat, lebih higienis dibanding mereka yang mungkin, ya, sebagian dari kita di masyarakat perkotaan akan sulit untuk menghindari macam-macam jenis makanan yang seharusnya sudah tidak lagi dikonsumsi. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan kita sering menemui kalau sudah usia 60-an misalnya, atau bahkan sebelum sampai usia 60-an, usia-usia 40-50 sudah mulai terasa satu persatu, ya,
jenis penyakit atau kesehatan, keluhan kesehatan itu akan datang satu persatu, akan datang silih berganti. Namun justru itu tidak kita temui kalau kita berkunjung atau pergi atau coba kita menetap di daerah-daerah pedalaman yang ternyata secara kondisi lingkungan udara masih segar, makanan juga masih alami, lalu kemudian fisik ya, dengan misalnya berjalan kaki tanpa alas, tanpa sendal, tanpa sepatu, lalu kemudian pikiran juga tidak terlalu dihimpit dengan berbagai macam tuntutan hidup ya, tuntutan kebutuhan materi dan sebagainya. Nah, sehingga sering juga kita mendapatkan ya, bukan hanya sering, hampir ya, orang itu di masyarakat perkotaan konotasinya kalau ingin pergi ke suatu tempat yang menyehatkan, lingkungan yang untuk bisa healing ya, beristirahat, mengganti suasana, justru mereka ya kalau tidak pergi ke pegunungan atau ke daerah-daerah tepi laut kan. Dengan kata lain apa? Kesehatan itu sekarang ataupun fisik yang normal itu sekarang identik dengan daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah pinggiran. Nah, kan itu yang akhirnya kita mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, lalu kemudian ada konteks pembahasan tentang belajar ilmu di waktu kecil ini, ya, yang tadi kita singgung seperti ibaratnya melukis di atas batu, ya, kini seakan manusia modern di abad ke-21 ini menginginkan ilmu itu bisa diakses oleh siapa saja ya, tanpa peduli umur, tanpa peduli bagaimana kemampuan manusia. Namun ada satu sumber dari seorang pakar ya, yang mungkin kita sebut ya, pernah dilakukan riset di salah satu universitas terkenal di dunia ya, tidak salah di Harvard University ya, dengan salah satu kampus di Inggris itu justru mengelompokkan 3 kelompok mahasiswa ya yang diberikan tugas ya. Satu, kelompok pertama dipersilahkan menggunakan AI ya, ataupun ChatGPT ya, kemudian internet ya, Google dan seterusnya. Nah, ada kelompok yang kedua itu yang diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian atau tugas itu hanya diperbolehkan sebatas boleh mengakses Google internet saja ya, tapi tidak boleh menggunakan AI atau ChatGPT yang lebih rinci detail lagi. Nah, kemudian ada kelompok yang ketiga ya, yang justru tidak diperbolehkan menggunakan bantuan-bantuan dari AI dan internet tersebut ya. Kelompok 3 ini hanya diperkenankan alat bantunya ya dengan akal pikiran otak diri manusia yang ada dalam diri manusia. Nah, coba kita akan melihat seperti apa hasil dari 3 kelompok tersebut ya, yang ternyata malah justru kelompok ketiga yang hanya dibolehkan menggunakan akal pikiran saja itu yang mendapatkan pemerolehan hasil yang sangat maksimal dan luar biasa. Nah, ini bukti empirik ya, ataupun secara data dan terujikan dalam satu hasil penelitian secara faktual belum lama ini ya. Nah, saya ingin mengatakan di sini adalah bahwa kesehatan fisik itu dan juga organ tubuh manusia itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dan yang sangat dahsyat sekali ya, dibandingkan dengan alat bantu teknologi secanggih apapun. Seperti yang kita bayangkan ya, kalau sekarang anak-anak Gen Z itu, anak-anak zaman sekarang itu seolah-olah hidupnya itu, ataupun mungkin dari sekian
dalam kesehariannya itu hampir dia mengandalkan bantuan-bantuan elektronik ya, seperti AI, ChatGPT, Google Map dan lain sebagainya ya. Nah, ternyata kemampuan-kemampuan itu masih sangat dapat kita katakan itu berada di bawah dari kemampuan akal manusia itu sendiri atau otak manusia itu sendiri. Ya, kita dapat membayangkan ya bagaimana seorang Einstein misalnya ya, orang jenius itu ternyata dalam masa hidupnya itu baru menggunakan kapasitas akalnya itu kan ternyata sekian puluh persen saja ya, belum sampai 50%. Nah, sehingga itu pun sudah bisa menghasilkan berbagai macam rumus-rumus, beragam algoritma dan bermacam-macam bentuk-bentuk soal matematika, kimia, fisika, dan seterusnya dia mampu pecahkan. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana dengan diri manusia yang sekarang ini merasa tidak banyak tahu, merasa bodoh, merasa ini tidak tahu, ini tidak tahu. Kan sebenarnya kalau kita ingin berkata secara jujur, bukan persoalan pada diri manusia itu tidak tahu ini, tidak tahu itu, tapi karena kan potensi dari akal yang ada dalam diri manusia itu tidak dimaksimalkan. Sudahkah kita menggunakan akal, pikiran, otak manusia yang kita miliki semuanya itu benar-benar dipergunakan secara maksimal? Nah, itu kan pertanyaan besar yang harus kita jawab secara jujur. Dengan kata lain ya, kita hubungkan dengan kata-kata Al-Mahfuzat tadi ya, bahwa al-ilmu fis-sighari kan-naqshi 'alal hajari sangat relevan sekali ya, bahwa bagaimana seorang manusia itu akan mampu berkreasi, akan bisa menunjukkan kreativitasnya, akan mampu menghasilkan produk ataupun mengembangkan karya-karyanya kalau dalam dirinya itu, khususnya dalam akalnya, dalam otak kepalanya itu tidak digunakan secara maksimal. Nah, salah satunya adalah penggunaan secara maksimal adalah pada saat mereka masih kecil. Nah, karena di masa kecil itulah justru berbagai macam pertumbuhan, berbagai macam perkembangan-perkembangan yang sangat penting itu terjadi dalam diri manusia. Nah, mungkin sebaliknya kan, seperti yang tadi kita singgung di atas, bahwa usia sudah mencapai dewasa akan sulit sekali untuk bisa diajak berkompromi, menghafal berbagai macam kosakata misalnya, rumus-rumus misalnya, bentuk-bentuk hafalan-hafalan misalnya, dituntut untuk bisa mampu menyimpan memori dari sekian jenis ragam materi ya, bacaan, kemudian materi-materi yang beragam ya. Akal seorang remaja, jangankan seorang yang sudah dewasa ataupun sudah tua, usia remaja pun akal pada diri manusia itu sudah memiliki fungsi yang sudah berbeda lagi. Bagaimana tuntutan libido, nafsunya, gairahnya, bagaimana kemauan dalam diri manusia itu tidak hanya sebatas dia ingin makan, minum, membaca, menulis, melihat, berbicara saja, tetapi tuntutan dari fisik yang lain pun akan tertuntut untuk bisa tersampaikan ya, untuk bisa tersalurkan. Lalu bagaimana kalau misalnya usia remaja berkembang, bahkan menjelang dewasa, dia akan fokus pada suatu materi pelajaran misalnya, atau sekian memori pelajaran misalnya, tentunya akan sulit, tentunya akan susah, tentunya akan mengalami berbagai macam problem yang sulit dipecahkan memang ya. Lalu kita kembali pada satu kata-kata klasik yang tadi kita bahas ya, bahwa memang benar al-ilmu fis-sighari kan-naqshi 'alal hajari ya, bahwa
kita mencari ilmu itu, kita belajar ilmu itu memang di saat muda, di saat kecil, saat kita masih anak-anak, maka akan lain ceritanya kalau misalnya kita memiliki keterlambatan. Bukan berarti terlambat itu adalah sesuatu yang sudah berakhir dan tidak ada harapan lagi, tidak. Tetapi itu akan sangat banyak berpengaruh bagaimana diri seorang manusia itu akan mampu memproses dan mengembangkan dalam diri manusia. Saya rasa mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, bahwa manusia itu sekaya apapun ataupun sehebat apapun atau setinggi apapun yang ia miliki, seperti dalam bentuk kekuasaan, ya, kemudian kekayaan materi dan sebagainya, jika tidak dibarengi dengan ilmu yang tinggi, pengetahuan yang luas, maka kan kita akan bisa mengatakan kekayaannya ataupun kehebatannya ataupun bentuk-bentuk yang dia miliki akan ya mungkin lebih cepat pudar, mungkin akan lebih cepat punah, akan bisa lebih banyak berkurang dan bisa jadi akan melemah, binasa, ya, kemudian lenyap ditelan zaman dan digantikan dengan mereka yang jauh lebih memiliki keilmuan, mereka yang jauh memiliki trik pengetahuan yang bisa mempertahankan baik itu kekuasaannya, kekayaannya, kehebatannya, kelebihannya, ya. Dengan kata lain adalah memang benar, ya, bahwa barang siapa yang menginginkan dunia itu, ya memang cara yang paling ampuh ya dengan ilmu. Bahkan ada kata-kata lain, ya, jika ingin menguasai dunia dan akhirat sekalipun, ya juga dengan ilmu, kan seperti itu ya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, ya. Terima kasih dan mudah-mudahan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.